Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk saat ini kita akan menambah sedikit pengetahuan kita tentang pembuatan database dan tabel melalui command window. Nah, langkah pertama adalah mengaktifkan FS dan MySQL-nya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kita pastikan dia statusnya di sini running. Kemudian kita bisa bekerja melalui shell atau melalui command window. Kita cobakan melalui shell terlebih dahulu. Dan kemudian kita panggil MySQL urut. Nah, kita diarahkan kepada modul dari database kita. Nah, langkah berikutnya, ini langkah pertama yang bisa kita gunakan. Langkah berikutnya adalah kita bisa bekerja melalui command prompt atau command window. Nah, di sini pada command window ini prosesnya sama. Kita lakukan aktivitas semula seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita panggil SQL, MySQL. Nah, kita akan diarahkan kepada partisi yang kita akan tuju. Namun di sini apabila kondisinya seperti ini berarti proses instalasi kita permasalahannya ada pada proses instalasi kita. Nah, kalau seandainya permasalahannya seperti ini, langkah yang akan kita lakukan adalah kita aktifkan di mana letak partisi dari SAM-PP yang kita install tadi. Di mana letak binnya, kita klikkan. Kalau saya di sini melakukan proses instalasi di partisi C, maka kita pilihkan di sana MySQL. Sebentar, kita pilihkan proses instalasi SAM-nya ada di partisi C. MySQL bin. Nah, dia sudah berada pada posisi yang kita inginkan, maka kita panggil kembali MySQL urutnya. Kita diarahkan kepada modul database yang ada pada SAM. Nah, di sini kita nanti akan menciptakan database seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bagaimana proses pembuatan database? Kita create database. Misalkan database yang kita mau create itu adalah database db_gray genzo. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma terhadap coding singkat kita ini. Kalau seandainya kita tidak memberikan tanda titik koma, penghubung titik koma, maka dia akan meminta lanjutan dari proses perintah tersebut. Kita berikan titik koma. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita berhasil menciptakan sebuah database. Query-nya oke, satu row efektif. Kita berhasil menciptakan sebuah database dengan nama Gray Genzo. Nah, kalau seandainya kita ingin melihat berhasil dan tidaknya itu proses dari pembuatan database, maka kita lihat database-nya. So, database, kita lihat database yang sudah kita ciptakan tadi. Kita lihat, so, database. Nah, ini dia. Database yang kita sudah ciptakan tadi, nama database-nya adalah DB Gray Genzo. Nah, untuk melihat apakah nanti database yang kita ciptakan ini sudah berhasil
tersimpan ke localhost, kita juga bisa melakukan pengecekan melalui link localhostnya nantinya. Namun untuk bisa menggunakan database ini, langkah selanjutnya adalah kita lihat atau kita lakukan proses use db_gerai ginzu titik koma enter, maka dia mengarahkan kepada database change. Nah, di sini kita bisa melakukan pada database change ini yang posisi modulnya sudah berada pada db_gerai ginzu, kita bisa menciptakan tabel. Kita cobakan. Kita create sebuah tabel. Kita buat di sini tabelnya barang. Kode barang. Biasanya tipe data yang digunakan adalah integer. Nama barang. Tipe datanya varchar. Nama barang, tipe datanya varchar. Kita anggap di sini lengthnya atau size-nya 200. Kemudian satuan varchar juga dengan length 200 dan harga di sini kita gunakan integer. Jika sudah selesai, kita berikan tanda titik koma. Nah, dia menyatakan bahwa query yang kita buat tersebut oke. Kita lanjutkan. Pada proses tersebut, pada proses membuat tabel tersebut, ada yang kurang, kita belum menggunakan primary key. Nanti kita akan cobakan untuk pembuatan primary key-nya. Nah, kita lihat tabel tersebut, show tables. Nah, ini tabel yang sudah kita ciptakan. Nama tabel di dalam database Ginzu adalah nama tabelnya adalah barang. Nah, berhasil dan tidaknya kita di dalam pembuatan tabel ini, kita akan cek langsung melalui browser dan kita ketikkan di sana localhost. Bisa langsung kita buatkan localhost php myadmin. Ini mana aktifnya? Localhost php myadmin. Kita cobakan dulu pembuatan. Kita cek database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dia kita buatkan localhost saja. Nanti kita kalau seperti ini berarti sudah aktif, sudah bisa kita lihat databasenya. Kemudian klik php myadmin. Nama database yang kita ciptakan tadi adalah db_gerai ginzu. Nah, ada satu tabel di sana yaitu tabel barang. Dalam db ginzu itu ada satu tabel yang kita ciptakan seperti yang sudah kita cobakan tadi, yaitu nama tabelnya adalah barang, nama databasenya adalah db_gerai ginzu. Oke, untuk saat ini demikianlah materi pembelajaran kita. Silakan dipelajari dan dipahami kembali, dicobakan untuk pembuatan database dan pembuatan tabel. Berikutnya nanti akan kita cobakan untuk menentukan primary key dari tabel yang kita ciptakan dan bagaimana cara mengentrikan field-field dari mengentrikan data melalui field-field yang sudah kita masukkan di dalam sebuah database. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.